wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan hidayah, rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bangun pagi dan ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan kuliah subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan doa yang diajarkan Nabi yang memohon perlindungan dari berbagai hal yang negatif, ya. Dari mulai kesusahan, kesedihan, lemah, malas, takut, ya. Lalu kikir, sampai dengan lilitan hutang dan penindasan dari orang lain. Bagian-bagian yang awal sampai dengan pertengahan sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang akhir, yaitu yang memohon untuk dihindarkan dari lilitan hutang dan dominasi orang lain. Namun sebelumnya mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bagian yang terakhir tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan dominasi atau penindasan dari orang lain. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hutang itu di dalam ajaran Islam diperbolehkan. Intinya itu harus saya tegaskan dulu, ya. Kenapa kok sampai kita itu kemudian lalu diminta atau diajarkan Nabi untuk berlindung dari lilitan hutang, itu nanti penjelasannya berikutnya. Tetapi prinsipnya sebenarnya hutang itu di dalam ajaran Islam diperbolehkan. Bagian dari muamalah yang dibolehkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan sebagai manusia memang memiliki banyak kebutuhan, banyak keperluan dalam kehidupan kita ini. Baik itu keperluan yang
primer maupun sekunder sampai dengan yang tersier. Ya, dalam hal-hal yang primer, nah ketika betul-betul memang ada yang kurang, ya sebenarnya ada jalan keluarnya itu dengan cara berhutang gitu. Nah kalau sudah kebutuhan sekunder, tersier ini yang kemudian juga ada perdebatan sebaiknya bagaimana ya, sebaiknya hutang apa tidak, itu ada perdebatannya tersendiri. Tapi sekali lagi secara umum hutang itu dibolehkan ya, dengan catatan-catatan tentu saja. Ya. Jadi catatan pertama tentu saja ya yang justru menarik sebenarnya ya ini untuk dipahami ya. Ajaran Islam itu biasanya kalau terkait dengan ibadah ya, kalau terkait dengan ibadah itu ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu seringkali sifatnya umum ya, sifatnya global ya, tidak sangat terperinci enggak kalau terkait dengan ibadah ya. Ya ada yang sudah lebih terperinci tapi pada umumnya global. Nah baru penjelasannya itu kemudian ada pada hadis Nabi ya. Ada pada sunnah Rasul itu. Ya, yang paling jelas ya seperti sholat itu. Sholat itu ya ketentuan-ketentuannya ya cuma aqimis shalah. Ya, dirikanlah sholat. Ya. Lalu ada lagi misalnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktunya kapan? Ya misalnya ada petunjuk aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, hanya 3 waktu yang disebut di situ. Itulah sebabnya maka orang yang kalau hanya menganut ajaran Quran saja tidak menggunakan hadis Nabi itu lalu kemudian ada yang kemudian sholat waktu telu itu ya, jadi hanya dalam 3 waktu itu. Nah makanya kemudian merujuk juga kepada Nabi. Nah, ketika Nabi itulah sudah lengkap-lengkip ya, sampai dengan tata caranya ya, detail ya. Nah itu. Jadi sekali lagi ajaran dalam Al-Quran itu seringkali global sifatnya kalau terkait dengan persoalan ibadah. Ya. Tapi kalau dalam persoalan muamalah ini biasanya detail. Ya. Seperti misalnya pembagian waris itu. Pembagian waris itu detail sekali. Ya. Siapa dapat berapa dalam keadaan apa. Ya. itu sangat detail itu ya. Jadi nah detailnya ajaran-ajaran terkait dengan muamalah itu sangat dimungkinkan ya, jadi bahwa Allah itu memang bukan sangat dimungkinkan ya, Allah itu memang tahu persis bahwa hubungan muamalah itu seringkali kemudian di belakang hari bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan konflik. Nah itu makanya harus diatur sedemikian rupa secara rinci. Wong sudah diatur rinci saja itu kadang-kadang masih dora gelem nganut tok ya, isih nggugu karepe dhewe, akhirnya timbul masalah betul. Nah, ini persoalan ini. Ya. Nah terkait dengan hutang ini misalnya ya, yang menarik itu dalam Al-Quran itu eksplisit.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh, ya. Jadi kalau kalian itu melakukan transaksi hutang piutang itu hendaknya dicatat, ditulis. Nah di situ tidak dijelaskan itu hutang besar atau hutang kecil, umum sifatnya ya. Nah ayatnya jelas, tapi coba kalau dalam praktek kita sehari-hari kan justru malah jarang sekali itu hutang piutang kok sampai kecuali di bank ya, atau kecuali kalau hutang-hutang yang sifatnya besar mungkin ditulis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang itu jarang itu kita melakukan itu. Padahal ayatnya seperti itu. Masya Allah ya. Jadi, nah itulah lalu kemudian yang sering kemudian tadi itu menimbulkan masalah di belakang hari itu. Ya. Dan menulisnya pun juga dengan adil dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Ya. Artinya jangan sampai ada kezaliman di antara orang yang utang piutang itu. Ya. Itu ketentuan yang terkait dengan hutang itu. Ya. Lalu disepakati jatuh temponya kayak apa, ya. Ya. Dan kalau sudah jatuh tempo memang ya harus segera dibayar, karena memang hutang itu harus dibayar, ya. Ya. Harus dibayar. Ya. Nah memang lagi-lagi ya ini yang menarik ya saya sampaikan juga di dalam forum ini, dan ini saya kira sudah pernah saya sampaikan bahkan mungkin tidak hanya sekali dua kali. Indahnya ajaran Islam itu bahwa setiap ajaran itu punya khitab sendiri-sendiri, punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya. Misalnya kemarin ya terkait dengan yang orang susah, ya orang gelisah, sedih ya. Itu kalau dari pihak orang lain yang melihat orang susah, perintahnya ya segera bantu, segera tolong, segera berikan treatment supaya yang susah itu dihibur menjadi senang. Ya. Ya. Tapi dalam pihak yang susah, ya, itu jangan berharap pada orang lain. Ya. Bangunlah mekanisme pertahanan diri, ya. Dan itu bisa dengan sikap tawakal, dengan sikap ridho. Oh insya Allah kalau sudah begitu, orang yang beriman itu ketika mendapatkan musibah apapun ya relatif tenang, ya. Tidak sampai gelisah, susah, sedih. Ya sedih wajar, tapi tidak sampai berlarut-larut. Ya. Nah demikian pula dengan hutang ini ya. Hutang itu kalau bagi orang yang berhutang, perintahnya jelas, ya harus segera membayar, ya, harus segera membayar. Ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau sampai kok ditunda-tunda bahkan sampai kemudian ajal tiba belum dibayar, itu masih jadi persoalan di akhirat. Ya. Makanya sampai ya hampir semua orang yang mewakili keluarga ketika acara kematian itu selalu menyampaikan itu. Kalau ada sekiranya hak adami yang belum terselesaikan antara almarhum atau almarhumah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya mohon diikhlaskan kalau sekiranya itu tidak banyak, tapi kalau banyak ya kalau ingin diurus ya silahkan segera berhubungan dengan keluarga supaya bisa diselesaikan oleh ahli waris ya. Sebab ahli waris itu mewarisi apa-apa yang dari orang tuanya ya. Kalau banyak harta ya mewarisi hartanya, kalau banyak hutang mewarisi hutangnya, itu ahli waris itu. Ya. Nah, itu.
Nah, kita dipesan oleh Allah jangan sampai meninggalkan ahli waris yang lemah yang kemarin sudah kita singgung itu. Ya. Jadi seperti itu khitab atau perintah untuk orang yang berhutang. Ya. Malah kalau bisa ya jangan berhutang dulu ya. Jadi dari mulai jangan berhutang lah, jangan atau jangan dibiasakan hutang lah setidaknya. Lalu kalau terpaksa berhutang ya tadi itu dengan cara seperti itu. Tapi bagi yang menghutangi, wah itu masya Allah itu, ya. Jadi malah sangat di apa namanya perintahnya Nisa dalam Al-Quran itu begini, eksplisit itu perintahnya. Aduh lupa saya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Meskipun toh kamu itu ketika ada yang orang hutang pada kamu dan itu sudah ditentukan waktunya nyaur kapan gitu ya. Pada saatnya kok dia masih repot. Ya, masih belum bisa nyaur karena memang masih dalam keadaan krisis gitu ya. Apa perintah Al-Quran? Fanadhiratun ila maisarah. Tunggulah sampai dalam keadaan sudah memungkinkan, ya, menyenangkan untuk bisa membayar hutang. Bahkan masih ditambahi lagi, wa antasaddaqu khairul lakum. Loh, kalau kamu menyedekahkan itu lebih baik bagi mereka. Bagi kamu maksudnya, bagi yang menghutangi. Masya Allah indahnya ajaran Islam itu seperti itu. Bagi orang yang berhutang, perintahnya bayar hutang segera. Ya. Tapi bagi yang menghutangi, tunggu sampai longgar, sampai selo, sampai betul-betul tidak ada masalah bisa bayar. Loh, kalau kamu mau menyedekahkan baik sebagian maupun seluruhnya, itu lebih baik bagi kamu. Masya Allah. Dan orang yang menghutangi itu dalam banyak hadis diinformasikan kepada kita. Pahalanya luar biasa. Ya. Nah ini kan menarik ini ya. Di satu sisi kalau kita dalam posisi yang kekurangan jangan mudah berhutang. Kalau berhutang dengan catatan-catatan yang ketat tadi itu. Bagi orang yang bisa menghutangi itu pahalanya besar. Bahkan lebih besar dari sedekah. Ya. Coba ya. Masya Allah ya. Ada hadis yang menggambarkan kalau sedekah itu dibalas dengan 10, kalau hutang itu dibalas dengan sampai belasan begitu, 18 atau berapa saya lupa saya ya. Tapi menunjukkan lebih banyak menghutangi itu pahalanya dibandingkan bersedekah itu. Apalagi kalau sampai kemudian tadi itu ya memberikan kemudahan. Ya, itu Masya Allah ya. Dalam rangkaian hadis yang kemarin sudah saya sampaikan itu, yang barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain maka nanti akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah di akhirat itu ya. Itu terusannya diantaranya ada waman yassara am-mu'sirin ya, yassarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang kesulitan, ya termasuk dalam militan hutan tadi itu, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan tadi itu, yang kesukaran tadi itu, yang kesulitan itu dengan kemudahan di akhirat. Ya, Masya Allah ini luar biasa dan banyak sekali masih hadis-hadis lain yang berbicara mengenai balasan yang istimewa bagi orang yang menghutangi itu. Ya. Jadi ini indahnya apa namanya ya ajaran kita itu. Contoh lain banyak. Misalnya kita diminta untuk menghormati tamu. Kalau dalam posisi kita sebagai tuan rumah. Ya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Kalau kalian itu iman kepada Allah, hormati tamu.
Maka dalam tradisi Arab itu kalau ada tamu itu Masya Allah itu dihormatinya itu. Ya, sembelih ke apa namanya kambing, bahkan sembelih ke unta itu. Begitu. Ya. Tapi ya, kalau bagi orang yang bertamu, dalilnya lain. Ya. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu padha karo wong mati, mbok arep diapake karo sing ditamoni kudu manut. Ya. Kasih makan tempe ya alhamdulillah, ora dikei mangan ya kudu alhamdulillah wong koyo wong mati itu. Ya. Jangan kemudian kalau bertamu kita kowe ngerti ra kowe, Nabi ki ngendika nak kowe iman kowe ngurmati tamu. Jadi kowe kudu wajib ngurmati aku. Lho ora kok ndak begitu caranya. Itu salah menempatkan dalil berarti itu. Ya, begitu. Ya, sebaliknya kalau kita tuh sebagai pihak yang ditamui ya jangan kemudian lalu wong tamu kaya mayit arep tak apake ya ora apa-apa berarti ya. Ndak begitu. Nah, ini kita harus pinter-pinter di dalam menggunakan dalil itu dalam posisi apa kita. Ya. Jadi bener dalil bener. Nak orang itu harus menghormati tamu, tapi kalau itu digunakan oleh si tamu salah. Nah, begitu. Ya. Nah, itu. Ya, termasuk tadi itu. Ya, hutang kok kemudian lho kowe iki kan ngutangnya aku to. Nak ngutangnya aku kan kudu ngeki kemudahan, kudu nunda, bahkan tak perlu disedekahke lho. Ya ndak begitu ya. Itu dalil untuk orang yang menghutangi. Kalau dalil untuk orang yang berhutang dia bayar itu tadi. Ya. Nah ini, rupa-rupanya ini tidak bisa berlanjut, ini sudah lewat ini waktunya ya. Nanti kita lanjutkan ya untuk yang kenapa kok lalu kemudian hutang itu kalau bisa dihindari ya, dan sampai kita mohon untuk dihindarkan atau dilindungi Allah dari lilitan hutang ini. Dan termasuk juga kita berlindung dari dominasi orang lain belum sempat kita bahas ya. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.